Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, salam dari para pendeta dan para halado HKBP Sutoyo. Hari ini adalah pesta peringatan turunnya Roh Kudus, Pentakosta pertama dengan topik Roh yang menuntun. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita membersihkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah dalam Kristus Yesus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, supaya rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi. Tiap hari ku berulang pada kasih abadi, rangkaian hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku izinkan percobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materai dan daging-Mu. Hukum Tuhan pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima
dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan kami. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membela air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi samanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan akan ampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak tercapai apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kecanduan muda, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, kesawaran dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, peringatkan kamu seperti yang telah dibuat terdahulu, bahwa siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dan masing-masing kamu diberi anugerah supaya kamu berkenan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan dari satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca dalam acara yang sudah dibagikan melalui WA Group. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, dimanapun berada saat ini, untuk kesekian kalinya kita masih harus beribadah di rumah. Bahkan kita telah melalui beberapa perayaan-perayaan penting di tengah-tengah gereja kita. Beberapa waktu lalu kita telah merayakan Jumat Agung, Paskah, bahkan hari kenaikan Yesus Kristus di rumah kita masing-masing. Dan saat ini juga kita masih harus merayakan satu perayaan penting, yaitu perayaan Pentakosta, masih di rumah kita. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam melanjutkan perjalanan peziarahan iman kita bersama Tuhan. Tetapi memang kita bisa saja sedikit terganggu oleh keadaan saat ini. Kita bisa saja mungkin sedikit tertekan oleh keadaan saat ini. Bukan hanya sedikit, mungkin di beberapa orang bisa saja ini sudah sangat berdampak sekali. Untuk itulah dari mimbar ini kami akan selalu mengingatkan kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan dimanapun yang
saat ini berada, yang mengikuti ibadah virtual ini, untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Ibu Bapak, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu semua kepada satu peristiwa yang sebenarnya keadaan yang sedang terjadi saat ini sesungguhnya sudah pernah terjadi dan hampir mirip-mirip, yaitu pada tahun 1918 sampai 1920 terjadi sebuah pandemi yang disebut dengan flu Spanyol. Flu Spanyol hanya terjadi dalam jangka waktu 2 tahun saja, tetapi menginfeksi bahkan sampai 500 juta orang. Bapak Ibu, 500 juta orang itu adalah angka yang cukup besar. Dalam jangka waktu 2 tahun itu juga memakan korban sampai 50 sampai 100 juta orang. Korban meninggal maksudnya. Ini luar biasa. Dalam jangka waktu 2 tahun itu juga terjadi 3 gelombang serangan. Dan yang paling banyak memakan korban yaitu terjadi pada gelombang yang kedua. Kenapa? Karena pada gelombang yang kedua itu orang-orang sudah mulai merasa bosan, sudah mulai jenuh, sehingga mereka tidak mematuhi lagi protokol-protokol, prosedur-prosedur kesehatan yang ditentukan ketika itu, atau pada masa sudah sedikit dilonggarkan, mereka kemudian langsung bersukacita, berkerumun, membentuk keramaian, dan akhirnya banyak korban yang jatuh ketika itu. Ibu Bapak, tentunya kita tidak berharap itu terjadi pada saat ini. Sebentar lagi seperti yang kita ketahui, kita akan memasuki new normal. Itu bukan berarti kita menjadi bebas, melupakan protokol kesehatan atau membentuk kerumunan. Bukan, tetapi kita harus tetap di dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi supaya apa yang kita harapkan COVID ini segera berlalu dapat tercapai. Bapak yang dikasihi Kristus Yesus, tentunya untuk memasuki itu kita tidak akan mampu mengandalkan diri kita sendiri. Untuk itulah kita harus mengandalkan dan mendengarkan Roh Kudus di dalam diri kita yang bekerja menuntun kita. Untuk itu, di dalam perayaan kali ini hendaknya kita memberikan hati kita untuk dituntun Roh Kudus. Sebagaimana topik minggu hari ini, yaitu Roh Kudus yang menuntun, Roh Tuhan yang menuntun. Itu yang akan kita bahas di dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua, marilah kita ikuti dengan seksama. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hari ini tentunya menjadi satu perayaan penting di tengah-tengah gereja kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena di perayaan Pentakosta ini kita bisa melihat kelanjutan daripada karya kasih Tuhan di dalam hidup manusia. Ada kasih Tuhan yang nyata yang terlihat di dalam Yesus Kristus. Tetapi minggu yang lalu kita telah memperingati bahwa Yesus naik ke surga. Bukan berarti ketika dia naik ke surga dunia ini ditinggalkan begitu saja, bukan.
tetapi kasih itu, kasih setianya masih berlanjut ketika Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk bersama-sama dengan kita. Itu yang pertama. Dan dari perayaan Pentakosta ini juga kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu memberikan keberanian bagi setiap orang untuk dapat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada setiap orang. Sehingga Pentakosta juga selalu identik dengan yang disebut sending atau pekabaran ini. Yang berikutnya, oleh karena Pentakosta ini, kita kemudian dimampukan oleh Allah untuk berada di posisi yang benar. Ibu Bapak, saya mengatakan mampu di posisi yang benar. Mampu di posisi yang benar berbeda dengan mengetahui yang benar. Ada banyak orang yang mengetahui yang benar, tetapi dia tidak mampu menempatkan diri di posisi yang benar. Ada banyak orang yang mengerti tentang firman Tuhan, tetapi dia tidak mampu menempatkan kehidupannya di dalam posisi yang benar dalam firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di dalam teks kita hari ini memperlihatkan bagaimana ada masa di tengah-tengah bangsa Israel yang memiliki relasi yang sangat akrab kepada Allah. Itu yang kemudian menjadi satu ingatan yang indah, memori, ingatan yang indah di tengah-tengah bangsa itu. Itu diperlihatkan di dalam teks kita ini. Kalau kita baca di dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10, jelas sekali di sana diceritakan bagaimana perbuatan kasih setia Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Kita tentunya mengingat bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bukan hanya itu, ketika mereka sudah dibawa keluar dari perbudakan bangsa Mesir, di perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan juga mencukupkan kehidupan mereka dengan makanan, dan juga Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka. Siang hari tiang awan dan malam hari tiang api. Bukan hanya itu juga, Tuhan juga menghalau musuh-musuh daripada Israel, sehingga semuanya dapat dilalui dengan mudah. Ibu Bapak, semuanya itu adalah perbuatan kasih Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Tetapi apa yang mau kita lihat dari sana? Yaitu relasi yang baik antara Tuhan dengan bangsa Israel. Relasi di mana mereka mau mendengarkan arahan Tuhan melalui pemimpin yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu Musa ketika itu. Ketika mereka mau mendengarkan Tuhan, maka mereka akan selamat. Ketika mereka mau dituntun oleh Tuhan, maka mereka akan sampai kepada perhentian yang sudah dirancangkan Tuhan. Begitu indah. Ibu Bapak, ini jugalah yang menjadi satu poin untuk kita ambil saat ini. Relasi dengan Tuhan itu akan mempertajam pengenalan kita kepada Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu akan mempertajam pendengaran kita terhadap suara Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau dalam topik kita saat ini dikatakan Roh Tuhan akan menuntun. Orang yang memiliki relasi dengan Tuhan akan selalu mendengarkan Roh Tuhan yang menuntun hidup mereka. Tentunya ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, Ibu Bapak. Dan itu akan menjadi satu ingatan yang indah, sebagaimana bangsa Israel juga pernah mengalaminya. Tuhan yang melakukan perbuatan kasih kepada bangsa Israel itu juga Tuhan yang sama, yang akan melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang penuh kasih kepada kita di dalam setiap keadaan, bahkan di dalam keadaan saat ini. Untuk itulah sesungguhnya ketika Tuhan sudah melakukan perbuatan yang baik, yang penuh kasih kepada bangsa itu, harusnya mereka membalas itu dengan
mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Tetapi sebaliknya yang terjadi, mereka sering sekali meninggalkan Tuhan, sering sekali menduakan Tuhan, dan sering sekali mendukakan roh Tuhan. Sebagaimana ayat 10 dikatakan, tetapi mereka memberontak, mendukakan Roh Kudus. Oleh karena pemberontakan itu, kemudian Tuhan juga menjatuhkan kepada mereka kepada pembuangan. Dan dalam teks ini adalah masa di mana mereka telah dilepaskan dari pembuangan Babel, mereka sudah pulang ke Yerusalem. Tetapi ketika mereka sampai ke Yerusalem, mereka tidak melihat atau kenyataan jauh daripada harapan mereka. Mereka kemudian mengeluh, mereka kemudian bersedih, dan bahkan mereka kemudian bertanya, di manakah dia? Dalam ayat 11, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan ada 2 kali kalimat, di manakah dia, di manakah dia. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan sesungguhnya, sebuah ratapan dari mereka. Karena mereka merasa sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena mereka merasa mereka tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar Allah tidak bersama-sama dengan mereka? Dengan pertanyaan itu, apakah benar Allah sedang meninggalkan mereka? Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bisa saja juga kita melakukan hal yang sama, mengucapkan hal yang sama. Ketika kenyataan di dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau mungkin ketika pergumulan kita terlalu berat sehingga kita sangat-sangat tertekan sekali, bahkan bisa jatuh kepada fase yang sangat buruk sekali, hingga membuat kita mengucapkan perkataan, di manakah Tuhan? Satu ilustrasi yang menjawab itu adalah, saya pernah mengatakan itu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Contohnya adalah di dalam satu ruangan, contohnya kita di dalam rumah kita masing-masing. Untuk saat ini beberapa orang di antara kami berada dalam gereja, dan kita berada di satu titik tertentu, dan ternyata atap daripada rumah kita, Bapak Ibu, sedang bocor, sehingga tetesan air itu jatuh ke dalam rumah dan kebetulan mengenai kepala kita. Ada 2 kemungkinan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Kira-kira mana yang mungkin? Mungkinkah gereja itu atau rumah kita itu yang bergeser, atau kita yang bergeser? Yang pasti tidak mungkin rumah kita bergeser sehingga kita tidak kena tetesan air. Tidak mungkin. Itu akan tetap di sana. Tetapi yang sering sekali terjadi adalah kita yang akan pergi. Kasih penyertaan Tuhan di dalam segala keadaan juga akan tetap diam di sana. Ibu Bapak, kita yang sering sekali pergi, kita yang sering sekali meninggalkan penyertaan Tuhan itu, sehingga pertanyaan yang kita katakan, di manakah Tuhan saat di dalam pergumulan saya, di manakah Tuhan di dalam permasalahan saya, itu bukan lagi pertanyaan tepat. Tapi pertanyaan yang seharusnya kita katakan adalah, di manakah saya ketika di dalam permasalahan ini? Di manakah hidup saya ketika di dalam pergumulan ini? Apakah di dalam Tuhan atau sudah di luar Tuhan? Apakah on the track atau sudah keluar daripada track itu? Ibu Bapak, bangsa Israel sesungguhnya tidak tepat lagi mengatakan di manakah Tuhan.
Tapi perkataan itu adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa ada memori indah bersama dengan Tuhan. Ibu Bapak, keadaan saat ini juga bisa membuat kita kemudian berkeluh, mengeluh, seolah-olah bertanya, di manakah Tuhan? Saat ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Untuk itu kita perlu mendengarkan suaranya. Untuk itu kita perlu menyerahkan hidup kita dituntun oleh. Bangsa Israel dipilih, diselamatkan adalah untuk satu tujuan tertentu. Kita bisa melihat di dalam ayat 12 dikatakan untuk membuat nama abadi baginya. Di dalam ayat 14 dikatakan untuk membuat nama yang agung bagimu. Ada tujuan Allah ketika Tuhan menyelamatkan kita. Sehingga kalau kita telah melalui Jumat Agung, itu memiliki tujuan. Itu untuk keselamatan kita. Paskah bertujuan menyelamatkan kita. Kenaikan Yesus Kristus ke surga juga bertujuan menyelamatkan kita. Dan pada saat ini, semuanya itu kemudian memiliki satu tujuan kepada hidup kita. Kenapa Allah melakukan itu semua? Tentunya ada tujuan yang ingin Tuhan lihat di dalam hidup kita, Ibu Bapak. Dan satu tujuan itu adalah tujuan untuk mengagungkan namanya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu yang menjadi satu poin juga di dalam perayaan Pentakosta saat ini, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Tetapi untuk dapat melakukan itu, tentunya kita harus menerima terlebih dahulu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Membiarkan Roh Kudus itu kemudian menuntun hidup kita. Memperbolehkan Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran dan segala kehidupan kita. Oleh karenanya kita akan memiliki keberanian, kita akan memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Ibu Bapak, di dalam epistel tadi kita telah melihat bagaimana buah-buah roh itu terjadi dalam kehidupan kita. Buah-buah roh itu akan terlihat ketika di dalam kehidupan kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah tanda-tanda orang yang tentunya menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya. Itu adalah tanda-tanda orang yang dibaharui oleh Roh Kudus. Oleh karenanya, Ibu Bapak, biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kita saat ini. Terlebih di dalam memasuki, sebentar lagi kita akan memasuki satu keadaan new normal. Ini menjadi hal yang baru bagi kita. Mungkin di awal kita akan kesulitan untuk melakukannya, tetapi mari berusaha. Karena satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk memutus, untuk mempercepat, perbaiki keadaan saat ini adalah mematuhi, menaati prosedur, protokol yang telah ditetapkan oleh kesehatan ataupun pemerintah, supaya keadaan bangsa kita kemudian menjadi lebih baik, dan kita juga akan dapat semakin bersukacita. Mungkin di dalam gereja juga nanti akan ada beberapa adaptasi yang akan kita lakukan. Tapi untuk semuanya itu kita memerlukan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Ibu Bapak, pada akhirnya saya akan merangkum kembali isi daripada khotbah ini yang akan menjadi poin bagi kita dalam perayaan Pentakosta saat ini. Yang pertama, dari firman ini kita bisa mengambil poin, yaitu untuk memiliki relasi kepada Tuhan. Karena dengan relasi kepada Tuhan ini,
kita akan semakin tajam untuk mendengarkan suara Tuhan yang menuntun hidup kita. Yang kedua, dari firman ini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu ada dan tetap ada dari kekal hingga kekal di dalam kehidupan kita, dalam setiap keadaan, dalam segala kondisi. Yang ketiga, dalam perayaan Pentakosta ini kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus yang memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kita yang terlihat jelas dalam buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita di dalam melanjutkan hari-hari kita saat ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, kami bersukacita Tuhan bila saat ini kami mengingat akan kasih setiamu, kami merayakan akan kasih setiamu di dalam hidup kami. Melalui peringatan hari turunnya Roh Kudus ini, kami bisa melihat bahwa Engkau Tuhan selalu memperdulikan kehidupan kami. Oleh karena Roh-Mu, kami kemudian dituntun untuk dapat berjalan di dalam jalan kebenaran. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Roh-Mu diam dan tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan semua yang Engkau inginkan di dalam perjalanan hidup kami. Pada saat ini kami mau berdoa juga untuk negara kami saat ini yang sedang menghadapi satu masalah pandemi, bahkan seluruh dunia menghadapinya Tuhan. Kiranya Engkau yang segera memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap ahli-ahli, ilmuwan-ilmuwan, supaya dapat dengan segera menemukan vaksin sehingga keadaan bisa kembali menjadi baik. Ya Allah, kami juga memohon tuntunan supaya setiap orang pada saat ini tetap taat dan patuh terhadap protokol-protokol yang ada, sehingga orang yang terinfeksi kemudian tidak akan menjadi pertama. Untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Pakailah para medis, pakailah para dokter, berkatilah mereka untuk menjadi alat memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Allah, kami mau berdoa juga untuk gereja-Mu saat ini. Biarlah Engkau yang selalu memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja untuk menggembalakan umat di tengah-tengah keadaan saat ini. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam melanjutkan kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami juga mau berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini. Orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, atau orang-orang yang tidak mengasihi kami juga. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dan memelihara kehidupan mereka. Kami adalah orang yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pelanggaran. Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Yeah.
dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am.
Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah menjadi kulit tubuh ini dan sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat Hari Pentakosta bagi kita semuanya. Selamat Hari Pentakosta.